warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah ya pada sehat bugar semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar ya untuk DPK, Dasar Program Keahlian MPLB. Sebelum kita belajar, walaupun nanti tadi sudah berdoa ya pagi jam pertama, tapi alangkah baiknya kita berdoa lagi. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Silahkan. Siapa? Cepat ke depan. Wah, hebat. Ya, pimpin doa ya. Untuk semuanya, sebelum mulai belajar, baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi perkantoran. Pada semester 1 dulu ya, sebenarnya udah dibahas tapi masih dalam istilahnya hanya dasarnya. Pernah kita belajar tentang teknologi perkantoran dan otomatisasi perkantoran. Pernah nggak? Pernah. Ya, coba siapa yang masih ingat? Apa sih bedanya teknologi perkantoran dengan otomatisasi perkantoran? Nggak usah dengan bahasa yang ngejelimet, tapi bahasa sendiri aja. Apa? Ada? Ya. Kalau teknologi perkantoran lebih ke mesin atau alat yang digunakan ketika bekerja, sedangkan otomatisasi perkantoran perubahannya lebih ke kegiatan ataupun cara karyawan melakukan pekerjaannya. Ya, ya Salwa, tepuk tangan untuk Salwa. Ya, jadi kalau teknologi perkantoran mah ya alatnya. Kalau otomatisasi perkantoran mah cara kerjanya. Jadi itu yang membedakan. Nah, sekarang kita yang akan dipelajari itu lebih ke otomatisasi perkantoran. Itu aplikasi atau softwarenya, cara kerja yang akan digunakan oleh sekretaris atau staf administrasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ya, terutama untuk yang sekretaris modern atau staf administrasi yang dinamis dan modern. Kenapa? Dengan menggunakan handphone. Jadi handphone itu sebenarnya banyak manfaatnya. Bukan hanya untuk scroll TikTok, joget-joget atau yang lainnya. Itu banyak sekali pekerjaan kantor yang bisa diselesaikan oleh atau menggunakan handphone dengan menggunakan aplikasi perkantoran. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi perkantoran. Tadi kalau aplikasi perkantoran termasuk teknologi perkantoran atau otomatisasi? Otomatisasi. Ya, ini berarti termasuk otomatisasi. Jadi hari ini Ibu harapkan tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat menggunakan aplikasi perkantoran ya. Kemudian, nah sekarang Ibu tanya, coba aplikasi perkantoran apa di handphone kalian yang sudah terinstall dan suka digunakan untuk kehidupan sehari-hari? Ya, Google Drive. Buat kita kayak nyimpan berkas-berkas atau dokumen-dokumen penting, jadi disimpan bisa disimpan di Drive. Iya, Google Drive kemarin sih Google Drive untuk dokumen penyimpanan yang dokumen arsip digital ya, yang dokumen digital. Kemudian ada lagi, siapa tadi yang bilang Canva? Canva udah terinstall belum di Farhat? Udah terinstall belum? Udah. Apa aja yang sudah dikerjakan di Canva? Coba bisa lihat nggak your design-nya? Oh, yang di Canva. Di Canva yang Ya. ada di apa dia Bu? Bentar.
Buat apa di Canva? Buat aplikasi presentasi. Ah ya, aplikasi presentasi. Ya, untuk yang aplikasi perkantoran nanti ada di lembar kerja ya. Di situ ada beberapa aplikasi perkantoran. Nanti kalian sebutkan di sini, nah di kolom kedua itu fungsi dan jenis aktivitas kantor seperti apa yang digunakan aplikasi tersebut. Ngerti nggak? Coba kita lihat dulu yang nomor 1 atau yang ke-1 ya. Google Drive. Fungsinya untuk apa? Menyimpan dokumen. Dokumennya bisa berupa fisik nggak? Bisa nggak fisik? Fisiknya gitu dimasukin ke. Bisa. Berarti harus berupa apa dulu? Digital. Kalau misalnya dari fisik ke digital harus diapakan dulu? Ya, di scan dulu, betul. Dipindai kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya bentuknya dari email, dipindai dulu nggak? Nah, ya. Tapi yang hanya fisik aja kalau di scan. Kalau misalnya dari email, dari WhatsApp, nggak usah dipindai lagi, langsung bisa disimpan di Google Drive. Nah, itu ngerti ya? Misalnya aktivitas kantor apa sih yang digunakan untuk Google Drive itu? Apa coba? Apakah kearsipan atau penggandaan dokumen? Kearsipan. Nah itu, jadi fungsinya misalnya menyimpan dokumen, aktivitas kantornya kearsipan atau pengarsipan atau penyimpanan dokumen digital. Boleh ya? Kemudian kolom ketiga lihat langkah-langkah penggunaannya. Tuliskan secara singkat aja, misalnya kita harus dulu download dulu drive-nya misalnya, atau misalnya langsung di Chrome bisa. Nanti akunnya harus terdaftar dulu, akunnya harus terbuka dulu ya. Nah itu silahkan nanti cari ya bagaimana langkah-langkah penggunaannya. Kemudian, nah di sini ada hasil belajar kolom keempat. Isi dengan hasil belajar. Hasil belajarnya berarti kalau Google Drive apa? Link atau gambar? Link. Nah gitu. Jadi kalian buat Google Drive misalnya apa aja nanti diuploadkan, misalnya satu dokumen untuk menyimpan, atau kemarin yang hasil arsip digital itu misalnya boleh, atau apa aja nanti linknya di melas. Siapa? Nah, kemudian kelompok berikutnya asal saya. Ya, kelompok 7. Kita lihat kelompok 7 berarti siapa aja? Nah, 24. Kemudian jangan lupa sekretaris ditulis ya. Kemudian nomor absen berapa ini? 30. Nah, kemudian kita lihat lagi. Baru 2 ya? Ya. Berarti 28. Ini nomor absen 28. Kemudian satu lagi. 17. Nah, sisanya ini berapa orang sisanya? 6. Berarti udah satu kelompok aja. Nah, nanti yang gak sekolah 1 orang diisi oleh yang 6 ini 1 orang ya. Ngerti? Udah? Jadi semuanya berapa kelompok, Sa? 8 kelompok. Ya, 8 kelompok. Silakan kalian menemukan pasangan kelompoknya masing-masing. Untuk lembar kerja LKM dikerjakan masing-masing ya, tapi boleh berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Nanti boleh saling, kamu nanti nyari ini ya, misalnya seperti itu, atau penggunaan ini boleh. Tapi ingat, nanti ke hasil pengerjaan tetap sendiri-sendiri karena harus bisa ya. Misalnya jangan ngandelin ini yang ngerjain Google Form, saya nggak bisa, tetap. Tapi boleh yang yang tidak bisa bertanya ke yang bisa ya. Kemudian nanti hasilnya di-upload di drive Google masing-masing ya. Paham? Ada yang tanyakan nggak? Widya, ada yang tanyakan? Ada? Dah? Ya, silah. Oh ya, kenapa? Boleh langsung ngerjain di drive kayak gini? Ya, boleh.
uploadkan aja ke drive Google masing-masing ya. Jangan yang dari ibu, jangan yang di ibu. Itu mah nanti punya ibu, ya. Jadi di-download dulu, nanti kamu uploadkan ke Google Drive kamu, kerjakan di Google Drive-nya. Ya. Apa? Ini kan disimpan dulu merenan, ini offline, ini jangan. Ibu ini ya, Ibu kirim yang buatnya aja. Sekarang itu zamannya era cloud, berbasis cloud. Cloud itu bahasa Indonesianya awan. Jadi aplikasinya banyak yang bekerja menggunakan internet atau ada di awan, server, istilahnya di awan. Seperti kalau sekarang kalian mengetik ini menggunakan Microsoft Office ya. Ini adalah versi file tertentu ya, saya tinggal akses saja. Padahal datanya ada di internet. Kemudian yang satu lagi kelebihannya kalau berbasis cloud, ketika kalian menggunakan aplikasi Office berbasis cloud, kalian akan terjadi jarang teriak massal. Biasanya gini, ngejepret palu lampu langsung wah. Datanya hilang. Lagi cukup. Cukup. Depan ini sangat bermanfaat. Tepuk tangan depan. Sambil ikuti langkahnya ya. Kalian dibuat ya, buka wordnya. Nih kalau ngeprint di current page, jadi hanya halaman tertentu yang di sini bagusnya siapa? Nih, sudah. Nih. Ini tidak di centering. Kata ibu tadi. Bapak kiri. Ini enggak. Kan ada yang ini. Nah, makanya diperhatikan di akhir ini apa? Pas print itu di current page, jangan all page. Kalau all page nanti halamannya ada kayak langsung print langsung. Nih, nanti kalau upload sama dokumen, pas print upload ini sini kan print upload dulu ya. Pas uploadnya tulis di current page ya. Ini dulu, upload dulu, print. Selesai ke sini lagi, kemudian surat, klik di suratnya. Klik di suratnya, kemudian nanti print. Apa page-nya? Kalau mau ngetik aja, masuknya di amplop. Nah, kalau mau ngetik surat, saya di surat. Ini udah ya. Udah beres. Jangan lupa dikasih nama di belakangnya ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi berguna. Nah, di sini juga ini ada sebuah presentasi dari Canva. Nah, kalian bisa kayak buat presentasi di mana aja, di kapan saja. Misalnya lagi main nih kalian, terus ada tiba-tiba ada tugas presentasi, tinggal buka Canva, edit selesai. Terus itu juga mudah ya, nggak terlalu ribet. Lumayan mudah dari Canva dan dari aplikasi yang lainnya. Ya. Nah, tadi seperti yang Pak Aris bilang kan, ya, aplikasi perkantoran secara cloud bisa dibuat di mana aja, ngerti nggak? Dari kafe bisa? Bisa. Kayak nongkrong ada kerjaan, pada lagi kerja. Bisa ya? Udah ya. Minggu depan libur, jadi diajukan. Harusnya ini tuh minggu depan hanya jaga-jaga, hari Jumat libur. Jadi alhamdulillah hari ini sampai kompetensi terakhir ya, mencetak dokumen ya. Jadi
tidak ketemu lagi di pertemuan. Jadi semuanya udah selesai. Nah, untuk nanti bulan Juni awal nanti akan ada PSAT atau ASAT atau asesmen sumatif akhir tahun. Jadi untuk elemen ini nanti akan disumatifkan di ASAT. Kalau praktiknya kan udah ya semua. Nilai tugas-tugas yang kurang di Google Drive tolong dilihat lagi ya. Kemarin Ibu ada catatan beberapa orang yang belum nge-upload buku agenda ya, yang agendanya, atau ada yang surat yang belum terupload, dan juga masih ada arsip yang belum arsip digitalnya, folder